Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bayangkara Inspiratif. Prestasi gemilang sukses ditorehkan Babin Kamtibmas Polres Palopo. Prestasi juara pertama giat Babin Kamtibmas tersebut jadi kado spesial Polres Palopo di momen Hari Bayangkara ke-78. Bagaimana tidak, Aibtu Ruslan Babin Kamtibmas Kelurahan Dangerako Polres Palopo ini sisihkan 24 peserta dari jajaran Polres Polda Sulawesi Selatan. Berikut giat yang dilakukannya. Selalu hadir di tengah masyarakat dalam memberikan arahan serta menjaga Kamtibmas tentu membuat para Babin Kamtibmas harus memiliki banyak ide atau terobosan. Seperti yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas Dangerako Aibtu Haji Ruslan. Dirinya rutin lakukan gotong royong bersama warga di Jalan Belimbing yang dikenal sebagai salah satu wilayah langganan banjir. Ide ini lahir saat dirinya terjun ke lapangan bersama 3 pilar untuk mendengarkan saran dan masukan dari warga. Keluhan yang datang kebanyakan soal sampah di mana area tersebut sulit dijangkau mobil kebersihan. Sehingga dirinya menarik kesimpulan untuk pengadaan motor sampah dengan menggunakan dana pribadinya. Selain menjadi sopir, Aibtu Ruslan juga turut ambil bagian dalam mengangkut sampah bahkan terjun langsung dalam pembersihan. Aibtu Ruslan sendiri memang dikenal sangat peduli dan cepat tanggap terhadap warganya. Bahkan saat hujan turun, dia kerap melakukan patroli untuk memastikan warganya aman dari genangan air. Dirinya juga dikenal sebagai sosok yang dermawan dan selalu siap memfasilitasi warganya ketika butuh bantuan. Setelah sampah selesai dikumpul, Aibtu Ruslan kembali memacu motor sampah menuju tempat penampungan di wilayah terminal Dangerako. Jadi solusi di tengah kebutuhan warga di setiap hajatan, kini tenda gratis yang jadi inovasi Babin Kelurahan Dangerako kembali digunakan warga. Kali ini tenda gratis yang jadi satu-satunya di Sulawesi Selatan milik Aibtu Ruslan lewat korek dana pribadi, digunakan untuk acara duka atau tausiah. Aibtu Ruslan kembali turun tangan langsung mulai dari pengangkutan hingga pemasangan tenda di rumah almarhum Sunawar. Hadirnya tenda tersebut benar-benar mampu meringankan beban warga yang memiliki hajatan, bahkan mereka tak sungkan untuk memuji terobosan satu ini. Untuk mengetahui bagaimana Aibtu Ruslan Babin Kamtibmas Kelurahan Dangerako Polres Palopo ini menyisihkan 24 peserta dari jajaran Polres Polda Sulawesi Selatan. Kali ini kita juga telah terhubung dengan Aibtu Ruslan. Selamat siang Pak Ruslan. Selamat siang. Baik Pak Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Dapat diceritakan Pak Ruslan, apa saja kegiatan yang Bapak lakukan sehingga dapat meraih prestasi sebagai Babin Kamtibmas terbaik Pak? Bisa dijelaskan Pak? Baik, jadi dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-78 oleh Polda Sulawesi Selatan melakukan lomba Babin Kamtibmas terbaik tingkat Polda Sulsel dengan beberapa kategori, mulai dari inovasi, kemudian kecakapan dalam berceramah atau berpidato, kemudian wawancara, kemudian pengetahuan tentang ilmu kepolisian khususnya di Bimas, Polisi Babin Kamtibmas, kemudian kunjungan door-to-door solving, kemudian problem solving, penyelesaian masalah, kemudian laporan BOS P2.
oleh Polres Palopo, masing-masing Polres Palopo di dalam Polda Sulsel melakukan lomba tingkat Polres. Kemudian saya lah yang terpilih dari Polres Palopo untuk mewakili Polres Palopo dalam mengikuti lomba di Polda Sulawesi Selatan. Baik Pak Ruslan, apa yang melatar belakangi Bapak melakukan inovasi tersebut seperti tenda gratis, motor sampah, dan penanganan jenazah? Tentunya ini untuk kepentingan masyarakat ya Pak. Bisa dijelaskan Pak? Ya, perlu saya jelaskan bahwa setiap ada warga yang meninggal dunia atau membuat hajatan, tentu kami selaku Babinkan Timas harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, melihat kondisi, saya lihat setelah saya menghadiri kalau ada orang kematian, warga kami yang kematian, harus menyiapkan tenda. Ya, tenda ini dia menyewa dalam satu petak itu 250.000. 250.000, kalau 4 kotak berarti 1 juta. Kemudian dikali 3 hari, karena tradisi kami di Sulawesi Selatan ini sampai acara 3 hari pada saat ada kematian, sehingga paling sedikit 3 juta dana yang dikeluarkan oleh warga tersebut. Sehingga saya berinovasi untuk mengadakan tenda gratis. Untuk mendanai dan mendukung inovasi yang Bapak ciptakan ini dananya dari mana Pak? Ya, perlu saya jelaskan, saya istighfar ya, karena ini adalah pertanyaan, maka saya sampaikan kepada kita semuanya bahwa saya lakukan itu ikhlas karena Allah, dan dana itu menggunakan dana pribadi saya. Pak, tadi selain tenda gratis juga ada motor sampah ya Pak. Bagaimana Pak motor sampah ini dioperasikan di lingkungan masyarakat? Ya, inovasi ini, motor sampah ini sebenarnya ini sudah lama saya lakukan, sehingga pada saat saya melihat, karena saya door to door surfing, mengunjungi masyarakat, kemudian berpatroli ke wilayah saya melihat banyak sampah di lorong-lorong. Ya, tentu oleh petugas kebersihan Kota Palopo tidak semua bisa mengambil itu sampah itu, karena mungkin akses mobil ke sana itu tidak bisa. Sehingga saya berinisiasi untuk mengadakan motor sampah tersebut. Demikian. Baik Pak, ini informasi yang kami terima juga Bapak menginisiasi adanya program Macarita. Sebetulnya program apa itu Pak? Bisa diceritakan kepada kami? Ya, program Macarita ini sebenarnya dalam tugas pokok kami sebagai Babinkan Timas, yaitu adalah door to door solving. Jadi hampir semua, selama saya diberikan kepercayaan kepada pimpinan untuk menjadi Babinkan Timas di wilayah kami di Kelurahan Dangerako, kami sambang DDS door to door dari rumah ke rumah. Sehingga saya rasa itu tidak maksimal, sehingga saya berkoordinasi dengan 3 pilar, Kelurahan Dangerako, Babinsa, Babinkan dan Babinkan Timas dan lurah kelurahan. Bagaimana kalau kita membuat program Macarita? Maksudnya kami 3 pilar langsung datang ke satu tempat, kemudian kami kumpul warga kami per RW, kemudian kami siapkan ala kadarnya minuman dan makanan ringan, kemudian kami mendengarkan langsung apa keluhan masyarakat. Kalau mengenai masalah kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, tentu Pak Lurah yang menjawabnya. Kalau masalah keamanan dan ketertiban, tentu saya selaku Babinkan Timas bersama dengan Babinkan Timas bersama dengan Babinsa yang menjawab itu. Masyarakat kami merasa puas dan merasa terlayani. Kemudian yang dipermasalahkan adalah warga adalah permasalahan sampah dan bantuan, sehingga inilah membuat lagi saya untuk lebih aktif lagi melakukan pengaktifan motor sampah tersebut dengan cara saya yang sopiri langsung mendatangi warga pada waktu sore atau malam hari pada saat saya tidak bertugas, untuk mengambil sampah-sampah yang ada di wilayah kami yang tidak terjangkau dengan mobil dinas kebersihan Kota Palopo. Dalam mengangkut sampah ini Pak Ruslan menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan dinas Pak? Bisa diceritakan Pak? Ya, ini setelah saya melakukan program Macarita, kemudian saya melakukan patroli, melihat situasi dan kondisi sampah yang
setiap langkah ada sampah berserakan, ya, utamanya di lorong-lorong, sehingga saya mengadakan motor sampah, ya, dengan cara saya membeli motor sampah, kemudian saya perbaiki dengan baknya, kemudian perbaikan mesin dan sebagainya, sehingga bisa betul-betul dapat bisa beroperasional. Alhamdulillah sudah berapa tahun ini motor sampah tersebut bisa beroperasional, dan itu juga Mbak saya standby-kan di masjid terminal supaya dengan mudah kami untuk mengoperasionalkan. Begitu juga kalau ada masyarakat yang membutuhkan untuk meminjam untuk mengangkut barang, maka motor sampah juga itu bisa digunakan dan bisa dengan mudahnya didapatkan, cukup datang saja ke masjid terminal Daeng Rako. Makasih. Baik Pak, apakah inovasi yang Bapak lakukan ini juga mendapatkan support dari Kapolres Palopo, dan bagaimana tanggapan Kapolres Palopo terkait kegiatan yang Bapak lakukan? Bisa dijelaskan Pak? Ya, mengenai kegiatan yang kami lakukan dan bagaimana support daripada pimpinan kami, itu tentu bahwa sangat disupport oleh Bapak Kapolres Palopo, Bapak AKBP Syafi'i Nafsikin SH SIK MH, di mana kita selaku Babin Kamtibmas, setiap kegiatan yang kita lakukan dalam satu harinya itu harus kita melaporkan dan di WA Group. Ada WA Group Babin, di mana di situ ada Bapak Kapolres Palopo, Wakapolres, Kasih Humas, dan para pejabat utama Polres Palopo. Dan disitulah kita mendapatkan arahan. Jadi sistem pelaporan kami melapor di WA Group, dan terkadang juga kalau ada yang lebih spesifik lagi, maka biasa Bapak Kapolres Palopo chat pribadi kepada saya, kemudian menyampaikan kepada saya kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk menyukseskan program-program yang saya lakukan di masyarakat kami di Kelurahan Daeng Rako. Jadi support dari Bapak Kapolres dan pejabat utama Polres Palopo sangat luar biasa. Baik Pak Ruslan, apa pesan Bapak kepada masyarakat untuk menjaga Kamtibmas dan juga selalu menjaga kebersihan lingkungan di tempat Bapak? Ya, pesan saya kepada masyarakatku, warga Kelurahan Daeng Rako, di mana Kelurahan Daeng Rako ini ada 3 wilayah, ada di namanya Kampung Sempowai, ada Kampung Daratan, kemudian ada Kampung Belimbing. Tentu saya selaku Babin Kamtibmas Kelurahan Daeng Rako menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita tetap mempertahankan kekompakan kita, kegotong royongan kita dengan menjaga kebersihan, dengan membuang sampah pada tempatnya yang telah saya tentukan, tempat ini dengan mudah untuk saya ambil kemudian angkut sampah daripada masyarakat kami. Dan tentu dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, saya bersama dengan 3 pilar Kelurahan Daeng Rako siap 1 kali 24 jam untuk menerima keluhan daripada masyarakat dengan nomor HP hotline yang kami sebarkan ke rumah-rumah. Dengan mudah masyarakat kami untuk menghubungi kami jika terjadi gangguan Kamtibmas. Intinya adalah bahwa bagaimana memperbaiki komunikasi bersama dengan kami 3 pilar Kelurahan Daeng Rako sehingga tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat bisa terpenuhi dengan baik, insya Allah. Baik pemirsa, selanjutnya Aibtu Ruslan juga memberikan perhatian khusus kepada warga disabilitas dan memugar rumah warga yang tak layak huni, serta melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sesaat lagi hanya di Bayangkara Inspiratif.